Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman, sesungguhnya Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia, maka Rasulullah SAW bersabda, solat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah SAW menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Maka seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka Rasulullah sabdakan sampai 3 kali adalah ibumu, lalu ayahmu. Maka sebelum kita memasuki daripada videonya, maka jangan lupa kita subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yang kadang sudah nikah, datang ke rumah ibunya seminggu sekali, sebulan sekali. Yang punya handphone, kadang nelpon anak buahnya, nelpon istrinya sehari bisa 5-6 kali, nelpon ibunya sebulan sekali. Nanti kau punya anak juga seperti itu, wa'iyadzubillah. Gak peduli sama dirimu kalau engkau gak peduli dengan orang tuamu. Kau berada jauh, telepon ibumu pagi sore. Supaya apa? Dapat ridho. Kata Nabi Muhammad, bangun pagi kau dapat ridho orang tuamu, 2 pintu surga terbuka. Begitu juga di waktu petang. Jangan pernah malu, datangin rumah ibumu. Dekat setiap hari datangin. Karena engkau akan merindukan hal tersebut saat orang tuamu tidak ada. Saat orang tuamu ada, mungkin kau malas 2 hari 3 hari kau gak kunjungin ibumu. Seminggu kau baru ke sana. Nanti kalau orang tuamu tidak ada, yang kau paling rindukan apa pergi ke rumah orang tuamu? Mumpung orang tuamu masih ada. Datangi, cium tangannya, minta ridhonya, minta doanya. Ini kesempatan. Anak yang berbakti kepada orang tua itu ada 2 golongan. Yang berbakti sesuai dengan aturan orang tua minta dikerjakan. Tapi yang lebih daripada itu, orang tua belum mengucap keinginannya, engkau sudah memahami keinginannya dan kau laksanakan sebelum dia mengucapkan keinginannya. Jadilah anak yang berbakti. Karena nanti anakmu berbakti kepada dirimu, dan setiap hari pintu surganya Allah terbuka. Jangan jadi seorang anak yang lupa sama orang tuanya, sudah nikah lupa, orang tuanya nggak pernah dikunjungi. Dulu sampai ada satu anak yang setelah menikah lupa sama orang tuanya, jarang kontak orang tuanya, jarang datang kepada orang tuanya, selama 21 tahun. Sesekali, padahal tinggal satu kota. Sampai istrinya pada suatu hari mengingatkan, wahai suamiku, apakah kau hari ini nggak kepingin keluar dengan seorang wanita? Kaget suaminya. Istri saya itu cuma kamu kok, kau malah merintahkan saya keluar dengan seorang wanita. Maksud kamu apa? Maksud saya kau keluar dengan ibumu. Sudah berapa lama kau nggak makan bareng dengan ibumu? Keluar ke wajah ibumu makan. Yang ada ke wajah saya, terus tiap keluar ke wajah istrimu. Ibumu yang mati-matian ngasuh dirimu, kau tidak pernah ajak keluar dia makan. Saya nggak bisa makan mewah, aja keluar makan nasi liwet, nasi pecel, nggak harus mahal. Keluarnya engkau dengan ibumu itu bikin ibumu bahagia. Kalau ibu bahagia, pintu surganya Allah terbuka. Keridhaannya Allah juga engkau bisa dapatkan. Maka sang anak kaget, ya Allah, 21 tahun saya sudah nggak pernah keluar lagi sama ibu saya. Semenjak saya nikah saya lupa. Maka dia telepon ibunya, bu siap-siap, saya malam ini saya jemput, saya ajak makan malam. Saking bahagia ibunya. Ini anak di perjalanan baru mau sampai rumah, baru mau telepon ibunya, kaget ibunya sudah di depan rumah, sudah nunggu. Kata anaknya apa? Hari itu saya nggak ngelihat orang yang lebih bahagia dari ibu saya. Ketika dijemput sama anaknya mau naik ke mobil, ibunya bilang apa? Wahai anakku, tidak satu orang pun di kampung ini kecuali tahu malam hari ini kamu mau ngajak saya makan malam. Saking bahagianya, anakku kembali 21 tahun hilang. Saya nggak digubris, saya nggak didatangi, hari ini ngajak saya keluar makan malam. Saking bahagianya ibu. Ibu kita bahagia dengan
Dengan kita kalau mendekat itu bahagianya yang luar biasa. Maka jangan pernah menjauh selagi kita masih punya orang tua. Didatengin itu ibunya, diajak makan. Sampai di rumah makan ibunya sama anaknya disodori menu makanan, pilih bu. Anaknya lupa karena 21 tahun nggak ngajak makan ibunya. Lupa kalau ibunya sekarang penglihatannya nggak seperti dulu. Ngelihat nggak kelihatan menu makanannya. Diambil sama anaknya, dibaca satu persatu menu makanannya. Makanan ini, didengarkan satu-satu sama ibunya, sambil ibunya bahagia dan meneteskan air mata. Teringat ketika dia ngejak anaknya masih kecil belum bisa baca, juga ibunya membacakan menu itu satu persatu, dibacakan dengan sabar. Sampai anaknya bahagia, alhamdulillah saya bisa ngajak makan ibu saya. Kata anaknya, bu, kapan lagi kita makan malam lagi? Kata ibunya, nanti saya yang bikin jadwal. Hari ini kau traktir saya, nanti saya yang traktir dirimu. Kau sama anak-anakmu dan kau juga sama istrimu. Selang beberapa waktu ibunya sakit, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Selesai meninggal dunia dari pemakamannya dan selesai semua, si anak ini dapat telepon dari rumah makan, dapat undangan jamuan makan gratis dia sama keluarganya. Pergi anaknya pergi ke rumah makan itu, ternyata apa? Yang pesan booking tempat di rumah makan itu ibunya. Ibunya sudah booking, sudah dibayar buat dia sama anak-anaknya. Janjinya ibunya ditepatin. Ibumu nggak pernah lupa dengan dirimu. Wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama. Jangan sampai kita kehilangan momen itu. Kau sekarang nganggep gampang lah ngajak makan ibu saya, makan ayah saya. Nanti kalau ibumu, ayahmu nggak ada, kau akan merindukan hal ini. Mumpung masih ada, bahagiakan mereka berdua. Engkau berbakti kepada orang tuamu, maka anak-anakmu juga kelak akan berbakti kepada dirimu. Dan hendaknya seorang anak itu kalau mau bersedekah, maka sedekahlah dengan mengeluarkan sedekah itu untuk orang tuamu. Kita punya harta, mau sedekah, niatkan sedekah ini untuk orang tua kita. Ya Allah, saya sedekah ini, pahalanya untuk ayah saya, pahalanya untuk ibu saya, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Wa yakunu lahu mithla ujurihima, dan baginya juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala yang didapatkan oleh kedua orang tuanya, min ghairi ayyan qusa min ujurihima syai', tanpa mengurangi pahala kedua orang tuanya. Kita punya harta, mau sedekah, keluar dari masjid, ngeliat ada fakir miskin, mau sedekah, ya Rabb, saya sedekah ini saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya. Maka orang tuanya dapat pahalanya dan dia pun dapat pahala yang sama seperti pahalanya orang tuanya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya kalau sedekah sebagaimana diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau kita sendiri sedekah sendiri atas nama kita sendiri, misalnya sedekah kita dapat pahalanya 100, ya sudah cuma kita. Tapi kalau kita sedekah kita pahalanya untuk orang tua kita dapat 100, dan itu bagian daripada bakti kita kepada orang tua kita, dan kita pun tetap dapat 100-nya nggak hilang. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuaku sudah wafat, saya mau berbakti, apakah masih bisa ya Rasulullah? Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, naam. Apa itu ya Rasulullah? Orang tua saya sudah wafat, tapi saya belum sempat berbakti, atau sudah berbakti tapi kurang. Sekarang mereka semua sudah meninggal dunia, masihkah bisa saya berbakti dan tergolong sebagai anak yang bakti kepada orang tua? Kata Rasulullah, bisa. Caranya bagaimana ya Rasulullah? As-salatu alaihima, doakan kedua orang tuamu. Jadi seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, pada hakikatnya dia sedang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana ya Rasulullah? Al-istighfar lahuma, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Wa infadu ahdihima, kalau orang tuamu punya janji, punya utang, kau lunasi. Orang tua saya pernah punya janji sama fulan, belum ditunaikan, kau tunaikan. Itu bagian daripada baktimu kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu punya hutang, kau ganti, kau bayar hutangnya. Itu bagian daripada baktimu kepada orang tuamu yang telah tiada. Wa ikramu sadiqahuma, menghormatin sahabat kedua orang tua kita. Orang tua kita punya sahabat karib, orang tua kita sudah meninggal dunia, kita hormatin sahabat-sahabatnya orang tua kita. Kita sambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Kita sambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Itu bagian daripada birrul walidain.